Oke. Bersalah bukan kita yang menyatakan bersalah, melainkan di mata hukum. Ketika belum ada pernyataan di mata hukum dia sebagai seorang tersangka ataupun orang yang bersalah, kita nggak boleh menjudge dia gitu loh. Makanya saya akan putarkan sebagai bahan daripada teman-teman nanti, mungkin nanti teman-teman mau menanyakan langsung ke yang bersangkutan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ada modal lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian ada satu fakta lagi yang menurut saya ini sangat memalukan ya, karena membawa institusi yang mana Marcel pernah melakukan preskon gitu kan di salah satu acara. Dia mengatakan bahwasanya pihak Polda Jawa Timur itu mengundang Gus Samsudin untuk melakukan pembuktian. Pada faktanya setelah kita cek di sana, pihak Polda Jatim mengatakan tidak ada. Buktinya di mana? Nah, ini mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang lihat ya. Oke, statement Bro Marcel masalah undangan gitu ya. Anda kayaknya nggak mencermati perkataan Bro Marcel dengan baik. Dia akan tetap menunggu proses pelaporan, hasil pelaporan dari Samsudin ya. Dan Bro Marcel akan berpikir kalau itu dilaporkan pasti nantinya ada pembuktian. Benar nggak? Ya nggak? Terus kenapa ini Anda permasalahkan lagi? Ya, aneh. Kenapa Anda permasalahkan lagi? Yang dipermasalahkan justru kenapa pesulap merah terus? Ya, kenapa Anda mempermasalahkan pesulap merah? Perkataan pesulap merah ya. Kalau seandainya memang nggak ada undangan dari pihak kepolisian masalah pembuktian, ya terus kenapa? Bro Marcel berbicara seperti itu dalam kaitannya kalau proses ini dilanjutkan, dipastikan nanti ada pembuktian. Ya terus ada. Kenapa emang kalau Bro Marcel mengada-ngada perkataan kaitannya dengan pembuktian? Ada. Kenapa gitu loh? Kenapa Bro Marcel lagi yang disudutkan lagi oleh Anda dan teman-teman? Kalau itu nanti saya tanggapi, kemudian seolah-olah betul saya menerima paket dari GS ataupun Gus Samsudin, padahal kan nggak ada. Saya juga nggak tahu itu siapa yang melakukan hal itu. Dan mungkin masih ada lagi kemungkinan potensi-potensi teror yang akan kita terima nantinya, tapi nggak masalah buat saya. Gitu loh. Nah, satu lagi ya. Sorry tadi dia memang saya skip ya. Si orang ini yang ngomong ini katanya dia dapat teror. Katanya ada paket di rumahnya yang ada nama GS, seakan-akan itu mungkin inisial seseorang yang heboh itu ya. Ya kita kan nggak tahu, nggak ada bukti ya, nggak ada buktinya gitu, nggak ada buktinya. Maksudnya ancaman itu tidak terbukti, mana paketnya, ada fotonya nggak atau tidak gitu ya. Kenapa Anda diteror? Saya bingung, kenapa Anda itu diteror, kenapa? Jangan seolah-olah Anda itu memang dan teman-teman itu apa istilahnya orang yang kelompok yang ingin mendamaikan, tapi mendamaikan Anda tuh aneh ya. Tidak di tengah-tengah menurut saya. Tidak di tengah-tengah ya. Anda selalu mengomentari pesulap merah. Gus Samsudin sudah minta maaf, Samsudin sudah minta maaf, maaf yang bagaimana dulu? Kalau masalah pengobatannya dia minta maaf apa tidak? Anda katanya diteror, ya mana buktinya ada diteror? Kenapa nggak melaporkan ke polisi kalau Anda benar-benar diteror? Itu apa yang sedang Anda buat dan teman-teman ini saya pertanyakan besar. Cuma berarti pihak ketiga yang mungkin diduga memang berada di balik ini semua itu sebenarnya siapa sih? Praktisi juga nggak atau siapa? Ya kalau untuk yang dibalik ini juga kita masih mendalami hal ini gitu kan. Kalau yang saya sinyalir, jadi dari suara rekaman tersebut nih nanti teman-teman akan mulai tahu lah arahnya kemana dari orang tersebut. Kemungkinan besar dia ingin mencari keuntungan dari kedua belah pihak. Makanya rekaman ini tidak mau diserahkan kepada kita, gitu loh, untuk kita hadirkan di sini, ya kan? Karena di situ ada kata-kata rekaman tersebut akan ditukar dengan mobil, gitu. Iya, tapi ujung-ujungnya saya yang difitnah seakan-akan saya terima duit ya dari Gus Samsudin. Padahal waktu itu kita
ke sana karena dijanjiin kalau umpamanya rekamannya kalau saya ke Blitar, rekamannya diserahin ke kita. Tapi ternyata enggak. Dan balik dari sana saya malah dipitnah terima duit lah sampai akhirnya saya klarifikasi ke Samsudin ini semalam nih. Ya. Isinya apa bang? Bacakan bang. Isinya saya bacakan ya. Assalamualaikum Gus, saya mau konfirmasi terkait isu katanya saya terima duit dari sampean. Fitnah yang ada, saya terima uang 10 juta dari sampean. Padahal saya nggak terima sepeser pun uang dari sampean. Dan niatan saya ke sana adalah tulus agar semuanya berdamai dan agar sampean mempunyai legalitas yang sesuai dengan padepokan sampean. Soalnya saya ada kiriman rekaman seakan sampean memberikan saya sejumlah uang dan saya butuh klarifikasinya. Karena ini terkait dengan jabatan saya sebagai Dewan Kehormatan Etik Pusat dari Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia yang sudah bermitra dengan 3 kementerian. Saya harap sampean mau memberikan klarifikasi. Nah, terus dibalas siap, katanya teleponan jam 8. Nah, ternyata sampai jam 8 nggak ada berita dan jam 2 baru saya terus saya kirim bukti rekaman. Bahwa ini di rekaman ini seakan-akan saya terima duit 10 juta dari dia. Dan akhirnya di WhatsApp tersebut sudah jelas ya si Bang Awe ini arahnya kemana ya. Di situ dikatakan bahwa agar legalitas pengobatan Udin itu jelas. Oh, berarti masih memperjuangkan ya. Memperjuangkan Udin dalam kaitannya pengobatannya. Ya, itu di WA-nya loh, ada jelas loh ya. Dia memperjuangkan legalitasnya Udin. Ya, garis bawah itu teman-teman ya. dia memberikan suara-suara klarifikasi. Mungkin nanti saya bakal dengerin juga ya. Nah, kalau suara klarifikasi mungkin bisa disetelin aja kalau sini satu. Ini kan ada 3 nih ya. Mau 3-3-nya atau langsung ke sini? 3-3-nya ya bang, intinya. Intinya aja ya. Oke. Terima dulu. Jadikan 2 kali ya, jadikan 2 kali 10 juta itu untuk 2 kali pendidikan, belum lagi juga untuk transport dan juga untuk nanti kelanjutan untuk urusannya kan begitu. Jadi ini sama sekali bukan pribadi gitu, tapi untuk pendidikan. Kirim aja. Ya nggak bisa. Kirim aja ya. Terus ada tambahan lagi ya. Jadi setelah ini saya konfirmasi juga apa ya tadi mau nyampein apa? Poin pentingnya saya nggak terima uang sepeser pun dan ternyata ada yang banyak terima uangnya gitu. Jadi justru ada satu oknum lagi yang memainkan ini semua. Ya, dengan inisial dia ya. Ya. Disinyalir dia adalah Jadi orang yang saya ngerasa korban loh. Saat ini saya ngerasa korban. Benar. Berarti inisial dia ini ada indikasi pemerasan juga terhadap Samsudin sama Marcel. Saya tidak bisa memvonis hal tersebut. Hal tersebut yang berwenang untuk memonis adalah pihak yang berwajib pastinya ya. Cuma kalau kita secara logika kita pastinya ada kemungkinan ke sana. Bang, tadi mau dengerin apa? Oh, ternyata Udin itu ngeluarin duit 10 juta ya. Cuma ternyata tidak ke tangannya Bang Awe. Abang Awe ini nggak menerima, ada oknum lain gitu ya. Aduh, makin bulat aja ya. Makin bikin masalah ya. Bukan jadi masalah ya dari mereka-mereka sendiri gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya menurut saya ini melanggar etik ya. Karena apa? Karena ini adalah rekaman daripada pembicaraan GS dengan MR ya, yang dikirim oleh Mas JA kepada tim kita, kurang lebih durasinya 23 detik. Nah, ini kurang jelas, memang kecil suaranya. Nah, nanti kita dengerin makanya itu. Nah, apakah yang dimaksud oleh pesulap merah ini, rekaman tersebut adalah ini ataukah bukan? Nah, ini yang bisa menjawab adalah kapasitasnya dari pesulap merah itu sendiri. Karena kan selama ini kan yang bersangkutan kan selalu berusaha untuk melakukan hal yang lain-lain. Bahkan dia juga menurut saya adalah orang yang tidak konsisten. Karena apa? Ketika dia menyatakan sesuatu pasti akan ada hal lagi yang berubah di kemudian harinya. Bahkan dia juga mengatakan saya tidak pernah takut menghadapi apapun karena saya punya Allah. Tapi kenapa dia harus
bertemu dengan orang-orang besar nih sekarang nih. Kita ketahui kan dia menghadap ke pengacara ini buat apa? Kalau dia benar seharusnya tidak perlu menurut saya gitu, sebagai orang bodoh lah kan gitu. Ya terus kalau dia benar, ya kenapa Anda harus menyudutkan Marcel juga? Apa yang dilakukan kan benar nih. Ya. Apa yang dilakukan Bro Marcel kan benar. Tadi kan ada yang bilang. Ya. Terus kenapa Anda kok dari pembicaraan Anda itu panjang itu ya. Anda tuh bisa kelihatan Anda tuh menyudutkan siapa. Ya. Sekali lagi Anda tidak menyinggung kaitannya dengan praktek pengobatannya Udin. Oke, jadi mungkin itu ya percakapan cuma sampai di situ aja. Kalau Bro Marcel itu banyak mendekati, bukan? Ya, Anda kan menontonnya mungkin mendekati ini, mendekati itu ya. Secara tidak langsung kebaikan itu akan menimbulkan kebaikan. Dipastikan akan banyak orang yang ikut dalam kebaikan tersebut. Jadi itu hanya persepsi Anda aja, ya. Dari tadi Anda sudutkan tuh Marcel terus, Bro. Ya, mohon maaf ini Bang Awe dan teman-teman, saya bukan siapa-siapa ya, saya orang biasa, tidak mewakili siapapun gitu ya. Jadi ini hanya ungkapan pribadi saya gitu tentang konvensi pers yang Anda lakukan dengan teman Anda itu. Sepanjang pernyataan itu Anda hanya menyudutkan pesulap merah gitu yang konteksnya itu masalah-masalah pribadi Anda kan, masalah pribadi Anda. Kemudian Anda bilang Bro Marcel nggak minta maaf, membuat kegaduhan, memecah masyarakat dan sebagainya. Nggak masuk, menurut saya bukan itu intinya. Kemudian ada indikasi settingan dan sebagainya lah. Ya, saya makin tidak masuk akal menurut saya. Dan saya yakin ini bukan settingan, teman-teman. Saya percaya itu ini bukan settingan. Saya yakin itu, ya. Semua yang terjadi kebuka, kebenaran pasti akan kebuka, teman-teman. Jadi saya pribadi kaitan dengan konvensi pers ini, ya, saya hanya ingin mencurahkan isi hati saya bahwa kita jangan terpengaruh dengan apapun, tetap dengan penggiringan opini semacam ini gitu ya. Kita fokus saja ya dengan kasus yang dilakukan oleh Mas Udin dan yang lain-lain mungkin ya. Kaitannya dengan praktek pengobatan trik sulap itu aja ya. Kasihan orang-orang sakit yang berobat, orang-orang yang mengharapkan sembuh, tapi yang dilakukan adalah pengobatan trik sulap. Entah apapun itu alasannya, tetap dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan selama ini. Ya, mau Bang Awe dan teman-teman bilang ini settingan kah, ada yang menunggangi kah, ada yang memanfaatkan kah, ya. Saya bodoh amat, ya. Saya sih hanya fokus kepada itu saja. Yaitu kalau seandainya Udin mau minta maaf, oke kita maafkan masalah yang kegaduhan yang katanya kegaduhan itu ya. Tapi masalah praktek pengobatannya harus bertanggung jawab. Sampai manapun harus bertanggung jawab. Kemudian Bro Marcel harus minta maaf yang bagaimana ya? Minta maaf kaitannya apa? Kegaduhan apa? Kegaduhan yang bagaimana? Apa Bro Marcel melakukan praktek pengobatan penipuan, Bro Marcel? Apakah Bro Marcel itu melakukan kegiatan penipuan, pembohongan gitu ya? Yang Anda permasalahkan hanyalah ucapan-ucapan saja ya. Manusia kan kadang suka lupa ya, berkaitan dengan ucapannya kemarin dan sebagainya kan ada hilaf, ada lupa. Kalau hanya perkataan-perkataan saja ya nggak usah terlalu dipermasalahkan lah. Kan bisa kita ingatkan itu aja cukup. Tapi masalah kaitannya ya pembodohan publik, pengobatan trik sulap yaitu bukan hanya maaf tapi harus bertanggung jawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, curahan hati saya secara pribadi ya. Saya tidak mewakili masyarakat manapun seperti yang orang tadi bicara ya. Saya mengatasnamakan masyarakat, katanya masyarakat. Saya nggak merasa diwakili oleh Anda ini ya, karena menurut saya tidak ada solusi, nggak ada solusi, mau baik-baik, mau damai apa, yang bagaimana, yang ingin Anda ciptakan gitu ya. Sekali lagi saya mau tanya untuk terakhir sebelum menutup episode kali ini. Saya mau tanya sama Bang Awe dan teman-temannya ya. Apa yang dilakukan Samsudin itu kaitan dengan pengobatan itu benar apa tidak? Saya tanya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Sekali lagi kita fokus terhadap pemberantasan praktek pengobatan trik sulapnya ya. Fokus saja ke situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.